secara niat sih mereka ingin jadi orang baik, cuman keliru gitu loh, nggak tepat. Ketika mereka kemudian menolak fisika, matematika dengan alasan bahwa itu ilmu orang-orang kafir, ini ada loh gitu loh, orang kafir ngapain itu semua itu nggak penting gitu, bla 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 bla. Padahal yang namanya manfaat dari dunia itu dari bumi itu kan melalui ilmu-ilmu itu, karena ilmu-ilmu itulah yang memang bersentuhan dengan alam materi, sehingga kemudian akan menghasilkan manfaat yang itu menjadi fasilitas kita untuk menopang izahnya Islam. Nah, ketika kemudian ditolak, denial ya terhadap aspek-aspek ini dengan dalih bahwa itu duniawi, ya itu yang membuat kemudian kita tidak produktif. Dan bagaimana kita mempunyai fasilitas untuk menopang kejayaan Islam kalau kita tidak punya perangkatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kenapa umat Islam mundur sementara umat yang lainnya justru mengalami kemajuan? Pertanyaan ini justru disampaikan oleh ulama Indonesia dan usianya sudah hampir 1 abad. Dan itu ditanggapi oleh ulama Mesir menjadi sebuah judul buku Limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum wa limada taqaddama ghairuhum. Masya Allah. Apakah masih relevan dengan kondisi hari ini dengan pertanyaan seperti itu? Dan nyatanya memang kondisinya begitu ya. Umat Islam hari ini mengalami kemunduran di banyak sisi. Tapi kita pengen lihat bagaimana analisa Dr. Amir Syakib Arslan menanggapi pertanyaan dari ulama Indonesia yang usianya sudah 94 tahunan. Bersama guru kita di sini ada Ustadz Asyaf Subari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Thayyib Ustadz. Ustadz, kita akan ke part kedua ya dari buku yang sebelumnya kita pernah bahas. Jadi teman-teman boleh cek nanti di link di sini ya. Pembahasan pertama kita tentang siapa sosok penulis sekaligus bagaimana latar belakang pertanyaan itu. Tapi hari ini kita pengen tahu bagaimana analisanya seorang Dr. Amir Syakib Ustadz ya. Dari poin-poin yang juga ini pertanyaan saya pribadi dan kayaknya banyak orang deh. Apakah jawaban dan sekaligus analisa itu masih relevan dengan kondisi umat muslim hari ini? Ya. Oke, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa Mungkin sedikit saya ralat dulu ya. Yang mana, Ustaz? Yang menyampaikan pertanyaan ini bukan ulama Indonesia dalam arti kelahiran Indonesia ya. Sebenarnya ulama Mesir. Cuma ulama Azhar. Cuma mereka sedang bertugas dakwah di Indonesia. Di Kalimantan. Atau salah juga Indonesia, karena hari itu belum ada Indonesia. Tahun 1929 ya. Makanya dalam suratnya pun juga menyatakan diri bahwa saya dari Borneo, Jawa. Jadi padahal Nusantara tuh Jawa di luar itu ya. Gitu. Padahal di ini ya, di Kalimantan di Sambas. Sambas. Jadi Syekh Imran Basyuni Imran itu ulama Azhar yang memang sedang beraktivitas dalam arti ya ada misi dakwah gitu bukan di Nusantara lah, di Nusantara gitu tepatnya waktu itu sedang berada di Sambas atau di Kalimantan ya. Nah, atau Borneo. Terus kemudian yang menjawab memang jawaban itu dari Mesir dalam arti dari lingkungan itu ya, karena sebenarnya yang memproduksi gitu ya itu adalah Al-Manar ya. Dimana Al-Manar itu kedudukannya ya di Kairo ya, dengan sosoknya sangat terkenal saat itu adalah Muhammad Rashid Ridha. Akan tetapi yang menjawabnya bukan orang Mesir. Amir Syakib Arslan. Beliau bukan Mesir. Bukan. Beliau Syam. Rashid Ridha juga Syam sebenarnya. Gitu ya. Nah, aslinya gitu ya. Amir Syakib Arslan ini keturunan Libanon sebenarnya gitu ya. Bukan keturunan Libanon. Lahir di Libanon lah gitu ya. Beliau ini keturunannya asal usulnya bangsawan dari dari
eh, apa ya, kerajaan klasik dulu di Hira, Tanuh gitu ya. Nah, intinya itu. Tapi ala kulli hal sebenarnya kan lebih menarik isinya kan gitu ya. Tentang Amir Syakib sudah kita sedikit banyak kita ulas ya. Sekarang kita masuk ke apa namanya isi buku ini gitu ya, yang memang bagi saya yang menarik itu dari sejak judulnya gitu ya sampai tentu isinya dan yang relevansinya dengan hari ini ya Bang. Jadi sekali lagi usia pertanyaan yang kemudian melatar belakangi lahirnya buku ini kan sudah ya, tadi hampir 1 abad ya. Usia pertanyaan 1 abad artinya itu kan pertanyaan yang lahir dari kegetiran ya seorang ulama yang memang sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi umat dan kemudian menghadapi kenyataan di lapangan seperti itu. Nah kemudian membandingkan dengan kemajuan waktu itu Barat ya, baik itu Eropa, Amerika, bahkan nyebutnya Jepang gitu. Jepang termasuk ya? Jepang termasuk gitu loh, disebut di situ gitu ya. Sehingga intinya ya ini judul buku ini gitu ya. Kenapa gitu umat Muslim atau umat Islam terbelakang, gitu. Ta'akharal muslimun terbelakang gitu. Sementara selain kaum muslimin malah maju ya. Itu isu global kaum muslimin, tidak di hanya Mesir saja misalnya itu atau di enggak ya, dunia. Dan Amir Syakib Arslan di pembukaan atau di awal jawabannya mengangkat itu memang harus kita akui ini bukan hanya di Borneo, bukan hanya di Jawa, di Melayu ya, bahasanya gitu ya. Tapi ini di seluruh dunia Islam. Ya paling dikecualikan beberapa tempat saat itu gitu. Yang menarik di antara yang beliau angkat itu kondisi kaum muslimin di Bosnia lebih baik daripada orang-orang Katoliknya justru katanya waktu itu gitu. Dan juga di beberapa daerah. Tapi itu tidak mewakili kondisi umum umat Islam ya, secara keseluruhan. Kondisi umat Islam memperhatikan dan memang persis gitu ya bahwa kaum muslimin secara umum mundur atau terbelakang, sementara selain kaum muslimin maju. Mungkin supaya kita lebih untuk mendapat gambaran lebih jelas tentang diskursus yang diangkat, saya rasa perlu kita membaca pertanyaannya langsung gitu loh. Teks pertanyaannya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Basyuni Imron ini gitu ya. Tahun 1929 dari Sambas gitu ya. Jadi di sini tertanda Muhammad Basyuni Imron Jawa. Jawa tapi Sambas Borneo Barat, Kalimantan Barat itu kan. Memang belum ada nama Indonesia, belum lahir gitu. Termasuk Kalimantan ya. Ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan gitulah yang sangat singkat gitu ya. Sebenarnya dalam surat yang sangat singkat yang dialamatkan ke majalah Al-Manar, tapi secara otomatis ya ke katakanlah pimpinan majalahnya waktu itu adalah Muhammad Rashid Ridha. Sekaligus Muhammad Rashid Ridha guru beliau, guru Syekh Muhammad Basyuni Imron ini gitu ya. Tapi meminta agar yang menjawab adalah Amir Syakib Arslan gitu loh, gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, ma asbabu masara ilaihil muslimun? Apa saja faktor yang mengakibatkan kaum muslimin bernasib seperti hari ini? Terutama walasiyama nahnu, ya, terutama kami kaum muslimin di Jawa dan Melayu. Ya. Jawa dan Melayu, Jawa wa Melayu, minad dhaf gitu ya. Artinya kelemahan, kemunduran. Nah, kemunduran beliau mengatakan walin hitat fil umur ad-dunyawiyah wa diniyah ma'an. Dalam sektor keduniaan dan sektor keagamaan sekaligus. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Itu loh pertanyaannya. Jadi kemunduran yang dirasakan sekaligus diakui itu gitu, dalam pertanyaan ini, pertama kita secara umum lemah, yang kedua kita mundur dalam sektor keduniawian atau keduniaan dan sektor keagamaan sekaligus. Wasirna adillah, sehingga kita lemah. Ya kan waktu itu kan di masa penjajahan Belanda kan, gitu loh. La haula lana wala quwwah. Kita tidak berdaya. Ya.
tidak punya kekuatan. Apa faktor yang menyebabkan semua itu gitu loh. Masalahnya kan sebagai muslim, Al-Qur'an jelas mengatakan gitu. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz gitu ya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin gitu ya. Izzah gitu. Izzah itu kan berarti keunggulan, izzah itu ya. Kemudian wibawa, pengaruh gitu kan. Artinya kekuatan, otomatis itu semua gitu. Itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Nah kita kan beriman. Nah sederhananya kan gitu. Sederhananya kita kan beriman. Tapi kenapa kita tidak sesuai dengan ayat ini? Kan itu dasar pertanyaannya gitu loh. Itu satu gitu. Beliau kemudian menjelaskan, fa aina izzatul mu'minin al-an? Mana izahnya orang beriman hari ini? Kenyataannya kan enggak gitu ya. Gitu ya. Jadi kan, nah ini kan pertanyaan ini bisa bercabang kan kalau kita tafsirkan kan. Yang bermasalah apa nih? Nah, berarti Al-Quran ini nggak benar dong, bisa gitu kan? Orang-orang yang nggak ngerti kan bisa gitu kan? Wahal yasihu lil mu'minin ayyadai anhu aziz gitu. Terus emang pantas kemudian seorang mukmin itu mengaku bahwa dia punya izzah, sementara kenyataannya lemah. Tapi kan ayat mengatakan izzah itu milik orang beriman, kan gitu. Nah, padahal pada kenyataannya zalilan muhanan gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kedua, mal asbab allati, nah sebaliknya ketika kaum muslimin mundur itu, tadi faktornya apa saja, penyebabnya apa saja, sebaliknya faktor apa saja yang menyebabkan, nah Aurubiun Eropa, Amerikaniun Amerika, Walyabaniyun Jepang, disebut 3 saat itu tahun 1929 gitu. Jadi sudah terbaca bahwa Jepang sudah maju saat itu. Cina belum sebut ya? Belum. Cina mah baru tahun 80-an juga masih belepotan gitu loh. Iya gitu. Ya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang begitu maju? Gitu loh, maju. Irtiqaan hailan, majunya pesat gitu loh. Itu di tahun 29 loh, pesat gitu. Dan kan di sini kemudian dibandingkan gitu. Nah, kemudian wa hal yumkinu ayyasiral muslimuna amsalahum fi hadzal irtiqa. Nah, apakah kaum muslimin punya peluang untuk bisa maju gitu dan sejajar dengan mereka? Nah, gitu. Mungkinkah? Kan gitu pertanyaannya. Mungkinkah gitu. Idza ittaba'uhum fi asbabihi, kalau kaum muslimin juga kemudian mengikuti cara mereka untuk maju gitu loh. Ma'al muhafadzah ala dinihim, dengan tetap menjaga imannya gitu loh. Artinya dengan tetap menjaga imannya, dengan berislam dan beriman gitu. Dengan baik. Apakah kalau kita kemudian mengikuti jejak mereka, kita bisa sejajar kan gitu loh. Wah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mengandung banyak hal gitu. Itu dengan begitu cantik menurut saya digali oleh Amir Syakib Arslan gitu ya. Bahwa ini ada persoalan ilmiah, ada persoalan mental kan gitu. Kan mungkinkah kaum muslimin bisa sejajar? Kan itu masalah mental kan. Sebelum masalahnya masalah intelektual gitu loh. Nah, dan itu dibahas dengan luar biasa dan itu menjadi bagian penting dari buku ini. Masalah mental yang tidak bisa terpisahkan dari mindset ataupun cara berpikir gitu ya, dari kerangka berpikir lah atau paradigma gitu ya. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan itu. Nah, kemudian kan surat ini kan diterima oleh Muhammad Rashid Ridha. Dan kemudian Muhammad Rashid Ridha menyerahkan kepada Amir Syakib Arslan sebagaimana permintaan penanya. Dan tampak sekali bahwa dalam mukadimahnya, kan buku ini dimukadimahi oleh Syekh Rashid Ridha ya, Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha ini mengatakan bahwa ini muridku yang nanya, satu gitu ya. Nah, yang kedua kemudian ada juga yang menarik gitu, bahwa saat surat dari Sambas ini sampai dari Syekh Muhammad Basyuni Imran, Amir Syakib Arslan itu sedang melakukan rihlah,
keliling gitu ya. Di bagian Afrika Utara dan di Andalus. Gitu loh. Jadi Afrika Utara dan Andalus. Maroko mungkin dari mulai Jazair kali, Maroko atau bahkan dari Tunis kemudian ke Andalus Spanyol. Di wilayah itu juga sama, Ustaz. Apa ya? Mengalami hal Oh yang iya, sama. sangat kuat sekali gitu loh. Nah, jadi beliau tuh lagi keliling ke sana ketika Surtus nyampe ke Mesir, gitu loh. Sehingga begitu pulang setelah ya otomatis beliau bukan pelancong biasa gitu loh ketika keliling ke negara-negara itu gitu. Beliau melakukan itibar gitu ya. Ya mencoba menggali pelajaran-pelajaran penting dari peninggalan sejarah kaum muslimin. Nah, jadi beliau punya semangat yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan ini gitu loh. Setelah itu kan ada bukunya catatan perjalanan beliau ke Andalus itu, kalau nggak salah judulnya Al-Hulal As-Sundusiyah fil Akhbar wal Athar Al-Andalusiyah gitu ya. Hanya Andalus saja, Ustaz. Iya, tentang Andalus, perjalanannya ke Andalus gitu ya. Jadi poin itu yang diangkat di buku itu. Nah, yang penting beliau bisa kita bayangkan betapa beliau begitu antusias untuk bisa menjawab ini gitu loh. Apalagi setelah perjalanan ke Andalus, di mana Andalus punya masa lalu yang sangat luar biasa, pernah maju sangat luar biasa gitu ya. Bahkan dibanding dunia manapun gitu. Kemudian seambruk-ambruknya bahkan hilang kan gitu. Nah, ini yang menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari penulisan sebuah buku gitu loh, jawaban-jawabannya. Kemudian sebenarnya nggak langsung ditulis sebagai buku oleh Amir Syakib Arslan gitu ya. Jadi kan ini kan tulisan di majalah Manar, jadi berseri gitu loh, sesuai dengan edisi terbitnya gitu kan. Jadi dia bertahap nulisnya gitu. Karena Amir Syakib Arslan dikenal sebagai penulis yang luar biasa, kontributor di berbagai majalah ataupun tulisan-tulisan penting di Timur dan Barat gitu kan. Jadi tidak menjawab sekaligus gitu, tapi secara dan itu yang membuat kemudian semakin tajam gitu loh jawaban itu gitu, karena ada waktu yang cukup untuk kemudian memikirkan, mendalami permasalahan untuk kemudian jadi jawaban yang luar biasa gitu loh. Nah, baru kemudian dikumpulkan sebelum tahun sebelum tahun 1935 ya. Karena Muhammad Rashid Ridho meninggal tahun 1935. Sementara beliau sempat memberikan mukadimah gitu loh. Nah, cuman diterbitkan secara sempurna gitu deh sampai kemudian buku yang sekarang ini itu tahun 1940 gitu loh. Panjang juga, Ustaz. Panjang prosesnya. Ya tapi kan jawabannya sudah ada sebenarnya. Cuman untuk kemudian diterbitkan dalam buku seperti yang sekarang kita baca itu di tahun 1940 gitu. Ya 1935 aja Rashid belum meninggal sudah ngasih mukadimah ya kan, berarti sebenarnya sudah ada gitu ya. Cuma entah terbitan awalnya seperti apa gitu kan. Salah kuliah seperti itu. Nah, yang penting kemudian bagian terpenting lah gitu loh. Karena kalau membahas ini masalah besar loh, pertanyaannya besar banget. Gitu kan. Pertanyaannya tadi loh. Membandingkan gitu ya, dua kondisi yang sepenuhnya berbeda gitu ya. Tapi dengan pertanyaan yang sangat mendasar, faktor apakah yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam gitu, dan seterusnya, dan faktor apa saja yang menyebabkan Eropa, Amerika dan Jepang maju kan itu. Iya kan sudah nggak sederhana pertanyaan itu. Terus kemudian ya pertanyaan cabangnya atau turunannya, kaum muslimin, mungkinkah kaum muslimin untuk bisa mengejar ketertinggalan dan sejajar kan gitu loh dengan mereka, setidaknya sejajar lah dulu gitu loh, dengan cara mengikuti jejak mereka, kemajuan mereka, tapi tetap menjaga keyakinan mereka gitu loh. Artinya mengikuti Barat tapi bukan berarti kemudian jadi mencebur gitu loh. Dan menghilangkan identitas paling fundamental, identitas iman sebagai mukmin gitu maksudnya. Naiknya orang liberal hari ini begitu misalnya. Nah ya itu dia, kan orang liberal kan pada dasarnya gitu loh.
Artinya justru mereka menganggap agama, orang liberal mirip-mirip dengan orang komunis itu pemikirannya, bahwa agama itu menjadi faktor kemunduran agamanya gitu. Kan gitu. Ya. Jadi yang dituding itu agamanya, karena kamu beragama maka kamu ini gitu. Itu kan sebenarnya simplifikasi. Ya. Barat Barat meninggalkan agama makanya maju. Lah kalian karena terus berpegang dengan agama maka mundur, kan gitu. Ya. Mereka menjadi liberal juga nggak maju-maju ya. Lah itu dia makanya. Jadi salah juga berarti. Oke. Buktinya itu gitu. Yang paling jelas mereka aja yang jelas-jelas meninggalkan agama. Bukan sudah meninggalkan, mempromosikan, artinya mengajak kita gitu. Iya. Dia mereka aja nggak pernah sejajar dengan orang Barat gitu. Tetap jadi kacung. jadi pengasong lah gitu. Lebih halus aja. Oke. Gitulah ya. Atau loper doang kali, bukan pengasong. Waduh. Nah, ala kulihal gitu loh. Nah, itu kan bukti kegagalan ini ya, diskursus mereka kan gitu loh. Oke. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan dan sekaligus inti jadi jawaban Amir Syakib Arslan gitu loh. Yang sebenarnya nggak panjang-panjang amat sih kalau di buku ini, juga dari halaman 81. Saya sampaikan dulu ya kepada para viewers kita sampai halaman 196, berarti cuma 115 halaman saja. Dan itu nggak mungkin antum bacain kan, Ustaz? Itu dia. Nggak mungkin antum bacain. Kita cukup poin-poin main aja. poin-poinnya ya. Iya. Nah sekarang beliau mengatakan ahammu asbab ta'akhurul muslimin gitu ya. Faktor-faktor utama ya yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam kan gitu ya. Nah ini yang perlu kita highlight. Nah itu dia yang highlight dulu gitu. Walaupun sebelumnya sebenarnya beliau mengasih prolog gitu ya. Kenapa dalam setengah abad atau paling lama 2/3 abad awal Islam, umat Islam begitu maju dan pesat sekali kemajuannya kan gitu loh. Kan mengapa kan gitu. Terus kemudian setelah itu mundur gitu loh. Artinya tidak sepesat itu, dan kemudian semakin kesini kan semakin terbelakang kan gitu. Kan itu yang harus menjadi pertanyaan kita dari awal kan. Artinya persoalan orang liberal tadi sudah terselesaikan di sini. Kalau menjadi faktor kemunduran umat Islam itu karena komitmen kepada agama. Lah, justru kemajuan dulu yang begitu luar biasa gemilang karena agama kan gitu. Jadi masalahnya bukan agamanya yang bermasalah gitu loh, atau keagamaan yang bermasalah gitu, tapi kualitas muslimnya gitu loh. Yang dalam hal ini kita memang secara identitas kita mengaku muslim kan gitu. Nah, jadi itu ada kunci yang disampaikan oleh Amir Syakib Arslan, juga oleh Rashid Ridha gitu ya, dalam mukadimahnya itu gitu ya. Itu ditegaskan betul oleh beliau gitu ya. Jadi kondisi umat Islam itu tidak bisa menjadi hujah atas kebenaran Islam gitu loh. Sebaliknya, kebenaran Islam itu adalah yang menjadi pengadil, menjadi standar tolok ukur kita kan gitu. Sebenarnya kan harusnya begitu gitu loh. Artinya Al-Quran gitu. Itu yang harus kita menjadi pijakan untuk mengukur kita sekarang gitu. Jangan sebaliknya. Muslimnya. Kan tadi ayat Al-Quran, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Itu kan ayat Al-Quran. Kan Al-Quran sudah bilang bahwa izzah itu milik orang beriman. Loh, jangan kemudian dengan ayat ini kita kemudian berdalih gitu ya, bahwa kita ini sekarang memiliki izzah itu karena ada ayatnya gitu loh. Justru adalah pertanyaannya gitu, apakah kita sudah benar-benar sesuai dengan yang disebut Al-Quran bahwa kita itu memang pantas mendapatkan izzah itu, dalam arti kita itu sudah merealisasikan iman yang dimaksud di situ walil mu'minin sesuai dengan standar Al-Quran. Nah, itu masalahnya gitu loh. Jangan dibalik saja. Jangan dibalik gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Oh, kita ini umat terbaik. Malu gitu. Ngaku umat terbaik. Lah itu dalam Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an mengatakan kuntum khairu ummatin gitu loh. Tapi bukan antum kan? Bukan kamu adalah. Gitu. Ada standar yang harus dipenuhi, yaitu kuntum.
generasi awal umat ini itu khairu ummah itu standarnya. Kita sekarang sesuai standar itu enggak kan. Kan itu contohnya gitu loh tuh. Itu hati-hati dalam mengambil kesimpulan dalam ceramah-ceramah atau dan sebagainya. Kita adalah umat terbaik. Ntar dulu. Umat terbaik tuh enggak akan kayak gini. Mendingan kita mengakui kelemahan itu dong daripada kemudian kita mempermalukan diri sendiri gitu loh dengan berdalih dengan Al-Quran. Gak benar kan kita narik-narik Al-Quran untuk kemudian membenarkan apa yang kita lakukan. Ini kan termasuk yang diangkat oleh beliau gitu. Bahwa contohnya kemalasan. Beliau mengangkat kemalasan umat Islam itu luar biasa akut gitu loh. Itu diangkat di sini. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Kemalasan. Fatalisme gitu loh. Fatalisme, kemalasan gitu. Yang intinya dalam bahasa beliau menempatkan agama itu semata-mata Islam itu sebagai agama akhirat gitu. Padahal Islam itu agama dunia dan akhirat gitu loh. Nah, sehingga di situ ada fatalisme gitu loh. Kemudian ada ada kemalasan. Dan kemudian yang jadi masalah, mereka mengutip ayat Al-Qur'an itu untuk membenarkan kemalasan ini gitu loh. Ini kan kacau gitu. Artinya dengan malas Anda tetap mulia karena Al-Qur'an membenarkan itu. Oh, itu dikritik habis, dan ini menjadi bagian dari kritikan menurut saya yang luar biasa, sampai ada subjudul yang ditulis oleh beliau, ayat-ayat yang istilahnya bukan menyalahkan apa istilahnya, yang membantah argumen orang-orang yang malas gitu loh. Pakai dalil nggak apa-apa deh, susah di dunia asal bahagia di akhirat. Ah, itu dia. Tapi dalam arti malas gitu, kemudian tidak produktif gitu loh. Membenarkan kondisinya aja. Nah, itu dia pembenaran. Tapi pembenaran pakai dalil kan jadi bahagia banget gitu kan, karena enggak ada dalilnya kok kita begini. Nah, ini dia. Ini termasuk bagian yang sangat ditonjolkan oleh beliau. Tapi kita kembali ke yang beliau sebut dengan aham asbab ta'akhurul muslimin, faktor-faktor utama yang menyebabkan kemunduran atau keterbelakangan kaum muslimin. Sebenarnya beliau menyebut 4 yang saya baca di buku ini ya. Cuman yang ditonjolkan di awal 3 gitu ya. Itu menyangkut malas tadi salah satunya. Ya, tapi intinya gini, mungkin kita pakai klasifikasi ya, mengklasifikasinya. Pertama, problem intelektual gitu ya. Bodoh maksudnya? Keilmuan, yes, kebodohan. Tapi bukan hanya bodoh, nanti ada turunannya. Gitu lah. Tapi banyak ulama terus sepanjang nanti dulu. Belum. Silakan. Nanti dulu. Gitu loh. Pertama, intelektual, gitu ya. Faktor intelektual. Yang kedua, faktor moral, gitu ya. Akhlak ya termasuk saat ya. Jelas pasti kalau moral, akhlak masalahnya. Yang ketiga faktor mental, gitu lah. Itu yang inferior tadi yang Tom bilang di awal. Nah, itu adalah point of view dari masalah mental ini yang diberi pembahasan tersendiri karena itu menjadi persoalan yang paling mendesak belakangan kata beliau. Gitu. Ada subjudulnya sendiri khusus tentang masalah inferiority, gitu lah. Jadi ada masalah, ada problem intelektual, gitu. Kemudian problem moral, kemudian dan problem mental ya. Gitu lah. Nah, di sini beliau dimulai dari masalah intelektual, masalah pemikiran. Jadi masalah pertama umat itu masalah pemikiran. Ada worldview yang bermasalah, ada paradigma yang bermasalah, gitu lah. Yang beliau sebut dengan jahil. Jahil itu bukan berarti dalam arti secara absolut tidak ngerti apa-apa kan, gitu sebenarnya. Meninggalkan kitabnya tidak selalu begitu atau seperti apa? Ya ada yang begitu, tapi bukan berarti secara absolut begitu semua gitu ya. Nah, tapi yang penting gini dulu ya. Contohnya jahil, kebodohan, ada turunannya nanti. Gitu, disebut dengan al-ilmun naqis. Gitu, al-ilmun naqis, dan bahkan beliau menganggap bahwa ini lebih berbahaya dari sekedar kebodohan, gitu, ilmu naqis ini. Setengah-setengah termasuk di situ. Iya. Kalau telur kan enak setengah matang. Tapi kalau ilmu setengah-setengah repot. Gitu loh. Beliau mengatakan ini akhtar, ini berbahaya, gitu. Jadi kayak katakanlah pseudo ilmiah gitu loh.
pseudo ilmiah gitu. Kayak ilmiah tapi sebenarnya enggak gitu loh. Itu kan bahaya banget. Dan itu kayaknya ramai juga hari ini saat ya. Bukan ramai lagi. Dominasi. Bahaya kalau gitu. Lah iya gitu loh. Kata beliau kalau orang bodoh tidak ngerti pada dasarnya itu masih mending karena yang dia butuhkan adalah orang mengerti, orang berilmu yang membimbingnya. Itu masih bisa diatasi dengan lebih mudah gitu loh. Termasuk kesadaran bahwa dia itu bodoh ya. Otomatis lah, itu kan masalah mental kemudian gitu loh, masalah mental. Jadi beliau ingin membandingkan aja bahwa antara kebodohan dengan tadi pseudo ilmiah itu lebih parah pseudo ilmiah. Bukan berarti bodoh itu tidak masalah. Enggak. Itu problem gitu, itu problem. Bahkan itu beliau termasuk aham asbab, faktor utama gitu loh. Cuman kalau dibanding dengan yang turunannya ini atau terkait dengan ini maksudnya, wah ini akhtar, ini lebih berbahaya pseudo ilmiah hari ini gitu ya. Jadi kalau orang bodoh kata beliau, dia pada dasarnya hanya membutuhkan seorang mursyid gitu, seorang ulama yang membimbingnya, gitu, yang memberitahu bahwa ini ilmunya ini kemudian kamu harus begini gitu. Tapi kan kalau yang al-ilmun naqis atau kemudian syibhul alim kata beliau juga gitu. Jadi ya ulama setengah-setengah gitu. Dia merasa punya ilmu itu maksudnya gitu loh. Secara mental dia merasa punya ilmu gitu loh. Kemudian ya karena merasa punya ilmu dia mengklaim bahwa ini benar, ini salah, ini apa, kemudian bahkan mungkin berfatwa atau apa gitu. Menghukumi sesuatu kan gitu kan. Menyimpulkan sesuatu kan sudah berani itu karena merasa punya ilmu. Dan ketika diingatkan, wah langsung ya artinya aku bukan orang bodoh kan, kenapa enggak begitu bla 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 bla. Artinya masuklah ke yang beliau fenomena sufsatai gitu ya. Jadi sophisticated gitu loh. Perdebatan kosong gitu, apa istilahnya, perdebatan kusir. Jadi intinya sebenarnya dia tidak sedang mencari kebenaran gitu loh. Dari proses entah itu adu argumentasi atau debat, bukan. Tapi intinya ya ingin mencari kebenaran atau ingin menjatuhkan lawan sehingga kemudian itu menjadi istilahnya tidak produktif gitu ya. Cuman sayang orang menggali argumentasi, membangun argumentasi, berdebat tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa selain keributan. Ya kan capek kalau gitu loh. Ini ujung-ujungnya kan tidak produktifnya itu loh. Itu yang beliau soroti. Ini bahaya betul gitu loh. Bahaya betul itu. Ini 94 tahun yang lalu ya. Yeah. Beliau ngomong ini 94 tahun yang lalu maksudnya. Ini pentingnya gitu loh. Nah ini terkait dengan masalah jahil, kebodohan itu. Nah, dan tentu saja terkait dengan kebodohan gitu. Itu ketika beliau menyebut dalam dunia Islam ini ada dua fenomena terutama kaum muslimin ini, gitu ya. Katakanlah dualisme antara al-jahidun dengan al-jamidun, gitu ya. Artinya mereka yang memang menolak kebenaran Islam, gitu lah. Ya kalau sekarang jadi liberal lah kayak gitu intinya, menyalahkan agama lah intinya, menyalahkan agama gitu loh. Tapi ada juga al-jamidun gitu. Ya mungkin diterjemahkannya konservatif gitu ya. Tapi intinya maksudnya di sini bukan orang-orang yang katakanlah membunuh kreativitas dalam agama gitu ya. Yang sebenarnya itu merupakan anugerah atau perangkat yang diberikan oleh Islam yaitu ijtihad gitu ya. Gitu lah. Sehingga kemudian beragama itu sudah ibarat kata sangat-sangat terikat dengan semua yang sudah ada secara teks begini ya sudah begitu aja gitu loh. Dalam semua hal bidang dan kemudian biasanya mereka lebih fokusnya ke beragama itu intinya adalah ke ritual atau ukhrawi tanpa ada duniawi. Padahal kata beliau inilah yang menjadi penyebab kita hari ini. Kenapa kita terbelakang gitu loh. Kenapa kita terbelakang?
Karena kelompok yang seperti ini gitu, meskipun kata beliau secara niat sih mereka ingin jadi orang baik, cuman keliru gitu loh, nggak tepat gitu loh. Ketika mereka kemudian menolak fisika, matematika gitu ya, dengan alasan bahwa ilmu orang-orang kafir gitu loh. Ini ada loh gitu loh, orang kafir ngapain itu semua itu nggak penting gitu loh, bla 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 bla. Padahal yang namanya manfaat dari dunia gitu, dari bumi gitu, itu kan melalui ilmu-ilmu itu, karena ilmu-ilmu itulah yang memang bersentuhan dengan alam materi, sehingga kemudian akan menghasilkan manfaat yang itu menjadi fasilitas kita untuk menopang izahnya Islam gitu loh. Nah, ketika kemudian ditolak gitu loh, denial ya terhadap aspek-aspek ini dengan dalih bahwa itu duniawi, ya itu yang membuat kemudian kita tidak produktif. Dan bagaimana kita mempunyai fasilitas untuk menopang kejayaan Islam kalau kita tidak punya perangkatnya, kan gitu loh. Ini problemnya di situ, gitu loh. Dan akhirnya ya mereka masuk ke masalah mental nanti, gitu loh. Masalah mental ini sebenarnya. Karena tidak punya perangkat-perangkat untuk menopang kejayaan, kemajuan gitu Islam gitu. Ya akhirnya mereka selalu kalah. Dan itu muncullah kemudian rasa pecundang, rasa kalah gitu, ketakutan gitu, melawan musuh dan lain sebagainya gitu. Pengecut di situ ya. Iya, sampai kemudian masuk ke mental frustasi gitu loh. Ini frustasi. Frustasinya di sini digambarkan akut betul gitu loh. Melihat lawan itu pada dasarnya mustahil menang deh. Ya karena tadi sebenarnya gitu loh. Gimana mau menang orang kita tidak punya alat untuk bisa berhadapan-hadapan gitu loh. Nah masalahnya kemudian tadi yang menganggap bahwa Islam itu hanya agama akhirat, bukan agama dunia akhirat gitu. Itu kemudian ya karena memang tidak memiliki bukan berarti segalanya juga dalam arti absolut ya, ekstrim ya. Tapi artinya tidak memiliki perangkat yang memadai. Akhirnya mereka menjadi fatalistik gitu ya. Cukupkan amal-amal soleh pribadi gitu, Ustaz. Ya otomatis itu pembatasan gitu kan, artinya reduksi lah gitu ya, mereduksi keutuhan beragama gitu. Ya. Kemudian selain fatalistik kemudian menjadi malas gitu untuk urusan-urusan duniawi ini dengan alasan bahwa bahagia itu kan akhirat kan gitu. Nah, yang parahnya lagi kemudian mereka mengambil dalil-dalil gitu untuk membenarkan itu semua. Maka beliau kemudian membuat satu subjudul tentang itu, bahwa inilah ayat-ayat yang katakanlah jelas-jelas menyalahkan gitu loh sikap itu, bahwa kaum muslimin itu harus nggak boleh, malas itu tidak bisa ditolerir, fatalisme itu bukan bagian dari Islam gitu loh. Kita harus beramal, kita harus produktif, kita harus apa dan seterusnya gitu kan. Nah, beliau mengangkat ayat itu. Nah, dan kemudian beliau juga menyoroti zuhud yang keliru gitu loh. Zuhud ada yang keliru? Oh iya dong. Artinya itu nggak amal baik. Iya zuhudnya. Kalau kita ambil zuhudnya sebagai istilah yang orisinil atau terminologi orisinil, jelas sangat positif. Bahkan zuhud itu sebenarnya harusnya produktif. Tapi ketika ada orang yang memahami zuhud atau kemudian dalam perkembangannya kemudian jadi tasawuf gitu ya. Kemudian memahami tasawuf secara keliru, sekali lagi memahami keliru. Dasarnya kan nggak keliru, tapi ketika dipahami keliru kan repot. Sama seperti mazhab dalam pemikiran fikih gitu kan. Nah, dasarnya kan nggak salah, tapi ketika dipahami salah atau kemudian dalam pengembangannya dijadikan alat yang justru untuk memecah dan sebagainya, kan ada kekeliruan di situ gitu ya. Bukan dasarnya keliru dan bukan semua orang yang bermazhab keliru sebagaimana bukan dasar tasawuf itu keliru dan bukan berarti semua orang sufi itu keliru. Enggak, tapi jelas ada penyimpangan sebagaimana dalam sektor manapun ada ini. Ya tergantung orangnya kan kemudian. Nah, menganggap yang namanya zuhud atau kemudian sufi itu adalah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan dunia gitu lah. Kemudian otomatis tadi dari tawakal ke tawakul ke tawakul gitu. Jadi fatalistik, kemudian jadi malas untuk urusan-urusan dunia dengan dalih kebahagiaan akhirat karena dunia itu adalah kotor atau lain sebagainya. Kan kacau ini. Kan sebenarnya mudah saja sih untuk mengukur ini.
Emangnya Abdurrahman bin Auf itu nggak zuhud? Itu kan penting. Iya. Karena dia pengusaha. Kan gitu. Kan repot kalau kayak gitu kalau mereka tidak dianggap zuhud. Justru zuhud itu kan seharusnya mendorong orang untuk produktif gitu ya. Atau istilah antum yang sering bilang zuhud miskin, zuhud kaya juga bisa. Nah itu dia. Ya. Ali zuhud miskin. Iya, miskin tapi duitnya banyak. Mana tuh ya konteksnya? Nah sekarang? Itu karena kita kenapa sulit untuk memahami itu hari ini karena dalam praktek kita hari ini kalau orang miskin zuhud itu artinya ya nggak punya apa-apa gitu loh. Enggak loh. Gitu loh. Orang kaya kok, Ali itu duitnya banyak, cuman hidupnya zuhud. Hidupnya miskin. Gaya hidupnya, ya? Gaya hidupnya sebenarnya. So kira itu nanti istilah yang lain lah. Kita kembali ke Amir Syakib Arslan di situ. Itu problemnya gitu loh. Nah, problem yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian masalah akhlak. Nah, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam. Secara umum moral akhlak gitu ya. Dan secara khusus beliau menyoroti akhlak kelompok elit, moral kelompok elit di tubuh umat Islam. Gitu ya. Pemimpin maksudnya? Ya lebih tepatnya lagi menyoroti pemimpin penguasa. Gitu lah. Beliau menyoroti betul bahwa secara moral para penguasa sudah jauh dari yang digariskan oleh Islam. Apa itu? Menganggap bahwa semua yang ada di bawah wilayah administrasinya itu milik dia. Dalam arti dia menjadi sosok yang otoriter, diktatorisme, otoritarianisme. Itu problem besar, gitu loh. Sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang zalim karena gara-gara itu kan dasarnya, gitu ya. Nah, tindakan-tindakan yang zalim ini beririsan dengan semua yang tadi gitu loh. Itu kemudian menjadikan rakyat itu katakanlah sebagai perahan gitu loh. Sebagai perahan atau kemudian ditindas, akhirnya diinjak. Rakyat itu kehilangan rasa kehormatannya sehingga yang ada adalah tinggal kemunafikan antara kalau untuk bertahan tuh antara menjilat gitu loh. Untuk supaya kemudian dia dapat kecipratan atau kemudian karena ditekan mereka kemudian menjauh dari tanggung jawab sosial. Nah, ini beririsan dengan mental tadi. Gitu loh. Dan segala kezaliman itu kemudian tidak ada penyeimbang gitu loh. Karena sangat diktator gitu loh. Itu merusak kemudian melahirkan kerusakan mental gitu loh. Ini akhlak ini gitu loh. Dan kemudian tentu saja mereka menguasai semua sumber kekayaan gitu dan sebagainya gitu loh. Untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Nah, ini problem besar. Sehingga kemudian umat tidak punya modal untuk membiayai proyek-proyeknya. Ya iyalah, karena pemimpinnya sudah tidak melihat bahwa masalah-masalah umat itu adalah bagian dari yang harus diperjuangkan atau Nah iya, karena kan kepentingan dia sendiri pribadi atau kelompoknya saja. Nah, itu problem besar gitu. Itu sekali lagi yang disorot oleh Amir Syakib Arslan 90 tahun yang lalu lebih gitu loh. Gitu. Holistik sekali tadi ya berarti. Ya maksudnya merangkum semuanya dari sisi semuanya dari segalanya. Ya akar masalah gitu lah. Itu akar permasalahannya. Mentalnya gitu. Iya, moralnya juga. Iya. Intelektualnya apalagi ya. Yes. Artinya dari cara berpikir yang salah, baik itu masyarakatnya atau pemimpinnya. Kan tadi berarti kalau masalah moral pemimpin itu ada masalah ilmiah di sini, pemikiran di sini. Jadi bagaimana para pemimpin atau penguasa muslim itu memandang kekuasaan. Salah, kekeliruan di sini. Kekeliruan dari memandang kekuasaan itu berdampak luas, efek dominonya luar biasa gitu loh. Apalagi kemudian ditambah oleh elit tadi yang ulama setengah-setengah itu, yang kemudian membenarkan mereka berada di gerbong penguasa-penguasa yang diktator dan sebagainya ini untuk kemudian memberikan dalil gitu loh. Nah ini jadi kemudian melahirkan mental yang rusak oleh masyarakat gitu ya. Terakhir sebenarnya adalah yang beliau sebut secara khusus artinya ini penekanan gitu. Asbab inhitul muslim fil asr al-akhir. Dan yang tadi beliau sebutkan faktor-faktor itu udah berjalan ratusan tahun gitu loh.
Karena kan kemunduran itu nggak keterbelakangan, dan kemunduran itu nggak berjalan, nggak terjadi secara Sekaligus drastis, ya. enggak gitu loh. Itu harus kita paham gitu. Nah, sekarang yang fil asril akhir, belakangan ini di masa penjajahan, kan ini kan masih di bawah penjajahan kan secara umum dunia Islam kan. Jadi min a'zami asbabi inhitatil muslimin fil asril akhir, dan itu sudah 1 abad yang lalu, ini lebih kurang. Faqduhum kulla thiqatin bi anfusihim, inferiority complex, mental inferior gitu ya. Wa huwa min asyaddil amrad al-ijtima'iyyah wa akhbas al-afat ar-ruhiyyah. Ini benar-benar penyakit paling kronis gitu loh, baik itu secara ditinjau dari aspek sosial gitu ya, maupun dari aspek mental. Paling kronis ini kata beliau. La yatasallatu hadha da' ala insanin illa udiya bihi. Kalau ada orang yang mengidap penyakit ini, gitu, inferiority, gitu, pasti akan habis, gitu loh, habis, udah, gitu loh. Wala ala ummatin, dan begitu juga kalau satu umat, gitu ya, overall secara keseluruhan penyakitnya ini illa saqahil fana, pasti akan musnah, Wa kaifa yarju shifa. Bagaimana mungkin kesembuhan itu bisa diharapkan gitu. Alilun ya'taqidu bihaq au bibatil anna illatahu qatilatuhu. Kalau orang sakit sudah dari awal bahwa sakit yang dirasakannya itu yang akan mengakhiri hidupnya. Artinya tidak ada alasan, tidak ada harapan untuk hidup. Yesus gimana? Mau apa? Kalau dia sendiri meyakini bahwa saya akan mati, gimana mau diajak berobat? Ngapain? Dia nggak ada harapan kok. Kan ini masalahnya, masalah besar gitu loh. Nah, wahakada, ini ingat hampir 100 tahun yang lalu. Apakah masih relevan hari ini? Asbahal muslimuna fil a'sir al-akhirah. Di masa-masa belakangan ini, kaum muslimin gitu, ya'taqidun, kaum muslimin itu yakin, gitu, merasa yakin, annama min sira'in bainal muslim wal awrubi ila sayantahi bi masra' al-muslim walau tala kifahu. Setiap benturan Muslim dan Eropa, gitu maksudnya dengan musuh-musuhnya, itu pasti akan dimenangkan oleh Eropa musuhnya. Itu yang diyakini oleh umat Islam 100 tahun yang lalu, gitu loh. Selama apapun kaum muslimin berjuang, pasti ujungnya akan kalah. Gitu. Itu keyakinan gitu yang ada di tengah kaum muslimin. Wa qarra dzalika fi nufusihim. Benar-benar itu sudah begitu kuat menghunjam dalam hati mereka, keyakinan mereka gitu. La siyama hadhihi tabaqah, terutama siapa di antara kaum muslimin yang paling meyakini allati tazum anna tabaqa al-mufakkira al-maliqa al-mula'ah bil haqa'iq as-sadifah 'anil khayalat bizamiha. Terutama kelompok intelektualnya sendiri berpikir begitu. Jadi kelompok intelektual yang seharusnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang fresh gitu ya, yang bisa membangun optimisme dari situ, mereka sendiri berpikir nggak mungkin. Perasaan kita ngomong 100 tahun yang lalu atau hari ini ya? Sama persis seperti hari ini ya. Apa yang telah berubah dari kita? Waduh, ini kayaknya kalau dibacakan semakin pahit lagi ke depannya. Tapi yang penting tadi itu, beliau mengangkat satu fakta gitulah yang terjadi di masanya, yang sampai hari ini ternyata masih menjadi penyakit yang sama. Dalam arti menjadi akar penyakit kita. Artinya kita tidak menuntaskan dengan baik permasalahan ini, gitu loh. Sampai hari menjadi permasalahan gitu. Tentu kita tidak sepenuhnya menerima semua faktor ini, dalam arti tidak ada faktor yang lain, tidak ada perkembangan. Ya tentu saja pasti ada gitu. Cuman bahwa akar masalah ini juga masih jadi akar masalah sampai hari ini. Belum lagi sebelumnya beliau selalu mengaitkan begini. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagaimana generasi awal memahami ayat ini dan kemudian melaksanakan pesannya? Kata beliau, generasi awal muslim yang kemudian melahirkan kemajuan Islam itu,
mereka memberikan kalau tidak 100% pun paling tidak 80% yang dimilikinya. Apapun yang dimilikinya untuk perjuangan, untuk menegakkan Islam ini. Lah hari ini kata beliau nih, seabad yang lalu. Yeah. Dengan ayat yang sama gitu. Tapi kaum muslimin gitu, paling mengeluarkan 5% kata beliau dari yang dimiliki. Ya terus bertanya, kenapa kita mundur ya? Ya kan pertanyaan itu jadinya enggak. Yeah. Itu menarik, Ustaz. Kalau dalam konteks yang lebih sederhana bahkan sering dianalogikan kalau kotak masjid lewat itu diambil yang paling jelek dan paling kecil ya. Itu kan mirip-mirip, Ustaz ya. Ya itu dia makanya. Artinya pertanyaan itu kan ngapain kita bertanya gitu kalau kelakuan kita kayak gitu kan. Jadi beliau sangat menyoroti gitu. Kaum muslimin hari ini pelit, kata beliau, 100 tahun yang lalu. Bahkan jauh lebih pelit ketimbang orang-orang Eropa. Itu masalahnya ketika mereka dan mereka ngangkat angka gitu. Berapa tentara Jerman yang mati, berapa tentara Italia yang mati itu. Mereka begitu luar biasa. Lah kok kaum muslimin kan itu. Padahal kaum muslimin itu dalam posisi diserang gitu loh. Dan bertahan gitu loh. Lah mereka yang posisi nyerang dan menzolimi aja berani mati loh. Kita kan seharusnya nah, tapi bukan hanya masalah itu. Ini cuma angka-angka untuk memudahkan ngambil kesimpulan saja gitu lah yang membantu itu. Tapi beliau mengatakan itu pelit umat Islam. Oke. Dan problemnya cukup holistik, sangat holistik bahkan jadi dari intelektual, moral sampai ke mental. Saja. Pertanyaan kita semua mungkin. Jadi kita mulai benahinya dari mana, Ustaz? Kita akan bahas next episode mudah-mudahan ya. Jadi tetap silahkan. Ngasih PR enak aja. Kan itu intinya juga, Ustaz. Kita butuh nih. Kalau permasalahan sebesar itu kita harus mulai dari yang mana dulu kira-kira gitu. Nanti kan ya di episode berikutnya mudah-mudahan kita bisa bahas. Akhirnya kita harus tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.